Shalom dan selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur hari ini kita boleh kembali menikmati hari karunia Tuhan dan diizinkan berjumpa kembali dalam program doa pagi Gereja Toraja Jemaat Sudiang, edisi hari Senin 11 April 2022. Sebelum memulai segala aktivitas kita hari ini, mari sejenak kita berdoa bersama dan membaca Alkitab, merenungkan firman Tuhan yang kiranya akan menjadi penuntun bagi kita di sepanjang hari ini. Sebelum kita bersama-sama membaca satu bagian Alkitab, mari berdoa memohon kuasa Roh Kudus menerangi kita saat ini. Mari berdoa. Kepadamu ya Allah, kami datang berseru, kami datang bersyukur untuk setiap kasih-Mu, kebaikan-Mu yang terus Engkau nyatakan bagi kami di sepanjang malam tadi. Kami boleh menikmati istirahat dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh penuh keberkatan baru untuk melakukan segala aktivitas kami, tanggung jawab kerja yang Tuhan percayakan bagi kami. Sebelum memulai semuanya itu kami rindu hidup kami dekat kepadamu, memperoleh tuntunan-Mu melalui firman kebenaran yang akan kami dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Kami menyadari kami terbatas, karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus akan menolong kami untuk dapat memahami firman-Mu dengan baik dan benar, lalu kami melakukannya dalam sepanjang hidup kami. Mohon ampun atas segala dosa kami, dan berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bagian Alkitab yang akan bersama-sama menjadi pembacaan kita di pagi hari ini dari Injil Lukas pasal 22 ayat 1 sampai 13. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Amin. Sedemikian pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Yang disebut berbahagia adalah setiap orang yang merenungkan firman-Nya dengan setia lalu melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Iya Bapak Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekaitan dengan tema kita pada pagi hari ini, bersepakat dengan iblis. Ada satu ayat dari 1 Petrus pasal 5 ayat 8 yang mengatakan begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Artinya bahwa kuasa iblis ada di sekitar kita, selalu mencari kesempatan untuk membawa kita melangkah jauh dari tuntunan Tuhan. Nah, itulah yang terjadi atas diri Yudas. Sementara Yesus dan murid-muridnya sedang mempersiapkan untuk makan Paskah bersama, dia pun sibuk bersama-sama dengan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mempersiapkan untuk rencana agar bagaimana mereka dapat menangkap Yesus. Pada hari raya Paskah ada banyak orang yang berkumpul di Yerusalem. Dan itu menjadi ketakutan tersendiri bagi imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Jangan-jangan mereka nanti akan ketahuan dengan niat jahat mereka untuk menangkap Yesus. Nah, inilah kesempatan yang kemudian dipergunakan oleh iblis untuk kemudian menimbulkan niat jahat di hati Yudas, di mana akhirnya Yudas berjumpa dengan secara diam-diam dengan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan menyusun rencana bagaimana mereka akan menangkap Yesus. Tidak lama kemudian Yudas sendiri pergi bersama-sama dengan Yesus, di mana Yudas termasuk salah satu murid Yesus. Tentu ketika Yudas berjalan atau kemanapun Yesus pergi, Yudas pun turut mendengarkan
pengajaran-pengajaran, nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya dan bahkan kepada orang banyak. Tetapi ternyata itu tidak cukup untuk kemudian semakin meneguhkan imannya Yudas. Hatinya lebih terarah pada bagaimana agar dia bisa mendapatkan uang yang banyak. Hanya dalam sekejap mata, hati Yudas berbalik dan dia bersepakat dengan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat untuk menangkap Yesus. Mereka mempersiapkan waktu yang tepat, kapan mereka akan menangkap Yesus dan seperti apa caranya. Seperti itulah kemudian kuasa iblis bekerja di dalam diri Yudas Iskariot dan juga mungkin bekerja di dalam kehidupan umat manusia pada masa sekarang ini. Ketika ada hal kecil di dalam kehidupan kita yang mungkin menimbulkan kejengkelan di hati kita, ada hal-hal kecil di sekitar kita yang tidak kita akan sangka, iblis pakai untuk menjadi jalan, menjadi cara membuat hati kita berbalik dari pengajaran-pengajaran dan anugerah keselamatan yang telah kita imani di dalam Yesus Kristus. Nah, karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hendaknya ketika pengajaran-pengajaran telah kita dengarkan, nasihat-nasihat telah disampaikan melalui Alkitab yang kita miliki, Alkitab yang dengan tekun kita baca, kiranya semuanya itu akan membawa kita semakin teguh beriman kepada Yesus Kristus, menikmati anugerah keselamatannya. Kita dibawa untuk punya hidup yang kokoh, beriman teguh, dan apapun godaan yang akan ada di sekitar kita, tidak akan membuat kita berpaling dari iman kita kepada Yesus Kristus. Ingat seperti apa yang dikatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 8 tadi, bahwa kuasa iblis selalu ada di sekitar kita, mengaum-ngaum seperti singa yang siap menerkam, yang siap memanfaatkan kesempatan sekecil apapun untuk membawa hati kita, pikiran kita menjauh daripada Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita punya iman yang teguh untuk terus percaya bahwa dalam kehidupan kita, kita hanya akan berjalan dengan Yesus Kristus. Dia jauh lebih kuat, dia jauh lebih teguh dari kuasa apapun di muka bumi ini. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama berdoa, menopang saudara-saudara sepersekutuan kita yang sedang bergumul karena sakit. Kita akan berdoa bagi Bapak Mas Krim Losa dan Rin Lauhuin, keluarga dari Bapak Eli Losa, kakak ipar dari Ibu Nelis Toban, Ibu Dina Datu Tapang, orang tua dari Bapak Daud Kadang, ayahanda dari Ibu Yanti Moling Sulu Padang, Bapak Yosep Arum Padang, Ibu Junianti Yakob, dan juga yang sedang berduka cita, keluarga Bapak Iwan, keluarga Ibu Lena Palulungan. Kita akan bersyukur bersama dengan saudara-saudara kita yang bersuka cita atas pertambahan usia mereka di hari ini, bersama dengan Alika Katabela, Nyonya Alfrida Matipa, Afrelia Ayudharma, Mutiara Paskani, Andarias Bida, Derati Puspitasari, Supriyadi, Olvi Eunika, Nyonya Kristina Tallu, Nyonya Paskila Mangande, dan Alfiar Karal Ampulembang. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersyukur jikalau sampai hari ini Engkau terus memelihara kami dengan cinta kasih-Mu ya Bapa. Kami terus dimungkinkan menikmati kasih itu bahkan dalam gumul juang sekalipun. Hari ini kami boleh kembali dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau ya Allah di dalam Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus hadir dengan kasih-Nya bagi kami, merelakan diri-Nya berkorban demi cintanya bagi kami. Karena itu hati kami akan teguh pada cinta yang telah dinyatakan melalui Sang Putra Tunggal Yesus Kristus. Kami tidak akan mengizinkan kuasa iblis membawa kami jauh dari kasih Tuhan. Namun kami menyadari kami manusia yang penuh dengan keterbatasan.
Karena itu kami mohon kuasa Roh Kudus akan menolong kami menjalani kehidupan kami dengan segala tantangannya untuk tetap setia menjadi murid Kristus. Kami bersyukur hari ini bersama dengan saudara-saudara sepersekutuan kami yang bersuka cita atas pertambahan usia mereka hari ini. Biarlah ya Tuhan, bahwa ketika syukur, sukacita boleh mereka alami dalam pertambahan usia, itu menjadi satu kesempatan bagi mereka untuk terus memberikan kehidupan mereka, memuliakan Tuhan melalui apapun yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan mereka. Kami berdoa, bergumul bersama dengan saudara-saudara sepersekutuan kami yang sedang berjuang untuk mencari kesembuhan ketika mereka sedang sakit saat ini. Ada yang dirawat di rumah, ada yang dirawat di rumah sakit, ada yang dirawat di kota Makassar dan bahkan di luar kota Makassar. Ada yang sedang bergumul karena duka cita. Kiranya ya Tuhan, Engkau akan hadir menjadi penghiburan yang sejati bagi yang berduka, melawat mereka yang sedang bergumul karena sakit, agar mereka dapat menikmati kesembuhan yang dari Allah sendiri. Kehidupan kami di sepanjang hari ini ya Allah, kiranya Engkau tuntun kami dengan kasih-Mu. Kami akan menjalani tanggung jawab pekerjaan kami. Apapun yang Tuhan percayakan untuk kami usahakan, untuk kami kerjakan, biarlah kami pun mengerjakannya dalam ketaatan dan kesetiaan kepadamu, sehingga melalui apapun yang juga Tuhan percayakan itu, akan mengalir berkat-Mu bagi keluarga kami dan bagi orang-orang di sekitar kami. Bapa dalam kerajaan sorga, kami terus berdoa untuk penghayatan jemaat Tuhan di sepanjang minggu ini, ketika kami sudah berada di Minggu Prapaskah yang ke-6, memasuki masa Pekan Suci. Tuhan tolong kami, agar ketika kami mendengar berita tentang kematian Yesus Kristus, penderitaan Yesus Kristus bagi kami, kami pun menghayatinya dengan sungguh dan sedia memberikan kehidupan kami berjalan di dalam terang firman Tuhan itu. Kami berdoa untuk proses renovasi gedung gereja kami yang masih terus berlangsung sampai hari ini. Tuhan memberkati panitia pembangunan dan semua jemaat Tuhan yang turut ambil bagian dalam proses ini. Semua boleh berjalan dalam tuntunan kasih Tuhan. Engkau yang akan menyediakan segala sesuatunya seturut dengan kekayaan dan kemuliaan-Mu sendiri. Ini kami yang datang berserah kepadamu ya Bapa. Mohon ampun atas segala dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Sambut dan sempurnakan ungkapan syukur kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pagi hari ini. Tetap mentaati protokol kesehatan agar kita terhindar dari paparan virus. Dan kita tetap berserah percaya kepada Tuhan bahwa Dialah yang akan menuntun kita di sepanjang hari ini. Selamat pagi dan Tuhan Yesus memberkati.